Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Bapak Ibu di MIMH MH2. Bertemu gitu Bapak I. Oke, kita akan bincang-bincang nih, bincang masalah observasi dan pelaksanaan visitasi akreditasi di MIMH 2 ini dan Marmulan Klen Semarang. Oke. Nah, ini kita wawancara itu yang mundur panjenengan menjadi daftar undangan. Kami saja tidak kami tanyakan kalau memang sudah fit gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari komponen 1, kemudian butirnya butir yang kedua ya, indikator 2, butir 1 indikator 2 ya. Ini butir 1 indikator 2. Oke, tadi kita sudah melihat observasi dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk RPP-nya tadi sudah ada yang saya suruh numpuk tadi, nanti numpuk ya. Yang tadi yang ajar nih. Oke. Sekarang apakah dari RPP panjenengan yang menunjukkan umpan balik ada? Umpan balik. Oke. Umpan balik. Ini 112 yang kayak begini. Umpan balik. Sekarang apabila terjadi murid ini kesulitan, apa yang panjenengan lakukan? Pendampingan. Pendampingan. Terus pendampingannya biasanya berupa apa? Tutorial. Nah, Terus drill diprioritaskan. Kapan waktunya itu? Pulos sih Pak, tergantung kesulitan makro yang dialami oleh siswa. Artinya bukan kapan tapi bisa suatu saat. Ya. Bisa kapan Kalau saja. tidak kapan, bahkan kalau di dalam pembelajaran mengganggu temannya atau tidak? Kalau saya biasanya di waktu istirahat. Bisa terus setelah semua kan ada, kadang biasanya ada itu Pak, ada tugas yang harus dikerjakan bersama. Setelah semuanya selesai, terus ada satu anak yang memang butuh pendampingan, itu bisa saya laksanakan tadi kan, pendampingan khusus tanpa harus mengganggu teman-teman yang lagi mengerjakan tugas. Oke, ini satu tiga, satu dua, sekarang 113 nih. Apakah ada anak yang berkebutuhan khusus? Tidak ada. Kemudian apakah ada anak yang kurang? Ada. Ya. Kelas berapa Bu? Kelas 6. Oke. Kalau kelas 6 bagaimana caranya mengkondisikan seperti ini? Karena memang anaknya gitu belum bisa ya Pak, belum bisa mengikuti secara keseluruhan, bahkan belum bisa membaca. Gitu. Oke. Jadi memang saya itu maksimalkan dia itu untuk ketika temannya benar mengerjakan, dia itu saya kasih ini itu membaca aja. Saya kalau membaca sama-sama. Biasanya itu tiap hari Selasa itu ada khusus belajar membaca ke anak yang khusus baca itu dikumpulkan di aula. Nah, kalau seperti itu ada perlakuan khusus di sana ya. Kalau ada perlakuan khusus, jadi kan RPP-nya itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi.
lanjut jam 1.4. Nah, kegiatan rutin harian ya. Nah, kegiatan rutin harian. Boleh panjenengan ceritakan kegiatan rutin harian yang melibatkan anak-anak nih Bu. Monggo sekarang mungkin mawon. Kan walaupun cerita isinya juga sama. Yes. Pulau wakili mawon. Biasaan Asmaul Husna. Terus sebelumnya berdoa di halaman, langsung dilanjutkan Asmaul Husna di ruangan ini. Setelah itu masuk ke kelas masing-masing. Terus untuk sholat duha jam 9 ya pas istirahat. Oh gitu. Jadi sholat duha itu tidak pakai waktu efektif lah, tapi pakai waktu jam istirahat. Terus setelah itu jamaah sholat duha. Terus Senin bersedekah. Senin bersedekah itu anak menyedekahkan sangnya 500 rupiah. Dan itu nanti kembalinya ke anak-anak juga. Artinya melatih kebiasaan. Sedekah. Ya sudah. Terus apa? Ya sekarang ini kembalikan ke anak-anak dalam bentuk apa? Oke, untuk itu. Oke. Nah, berkaitan dengan yang tadi yang nomor 3 tadi, karena tadi kan anak-anak tadi kan kurang dana yang kurang. Nah, kebiasaan yang panjenengan lakukan untuk anak-anak yang kurang apa ini? Kurangnya kurang apa namanya kurang dibanding dengan teman-temannya kan kurang. Nah, Nek pulau ya, pulau. Kalau memang kendalanya itu dari lambat membaca, maka dia setiap hari saya wajibkan untuk membaca, tidak wajib untuk mengikuti pelajaran saya. Tapi tetap di mejanya, Yang penting dia itu membiasakan diri untuk sering mungkin latihan membaca. Itu tidak saya beri target, wes nggak usah paham pelajaran apa, seperti yang itu mau kita. Setelah itu saya panggil ke depan untuk saya berdiri di depan untuk membaca dan saya semangat apakah ada penelitian tidak. Saya itu ngambil buku pintar membaca dari Semarang. Saya ambil seperti kalau di TPQ ya sama aja, sama ya. Apa jilid ya. Saya pakai itu Pak untuk mengatasi. Tapi kalau saya kan di kelas 3. Kalau di kelas 3 sampai di akhir cerita hidupnya di kelas 3 kok masih belum bisa membaca. Ya saya serahkan di kelas 4. Ada itu. Dan ada. Ketika kelas 5 saya cek malah sudah pintar membaca. Loh, saya nggak tahu itu cara bagaimana. Ada. Ya sekarang kita lanjut ya Pak. Gila nih Pak, yang RPP diferensiasi. Nanti di tag ya, yang berdiferensiasi ya RPP-nya. Nah sekarang kita di 121. Yang itu tadi Pak, yang pemilih hari Senin biasanya kan hari Jumat barunya Pak. Jumat kan libur malah Pak. Nah kita kan Ya. Nggak apa-apa. Karena memang ya. Jadi hari Seninnya kita memang masuk, Jumatnya libur. Oke, Jumat libur. Senin masuk. Nah, sekarang ya Bang di kelas ini ada sebuah kesepakatan kelas apa buatnya? Bisa tertera kalau anak saya digunakan pintu Pak. Kalau pintunya dibuka maka tutup ya.
Dari beberapa kelas kalau tidak. Iya, kalau gitu. Kesepakatan ulang ya. Nah sekarang kalau kesepakatan kelas ini kapan panjenengan membuat? Kalau masuk Isinya apa Bu? isinya ya Pak, tentang waktu dan siap belajar jadwal masuk ini, dan dengarkan penjelasan guru dan fokus saat pelajaran. 3. Bicara sopan santun dan dilarang menggunakan kata-kata kasar. 4. Jaga kebersihan kelas dan bikin itu ya Pak ya, bikin kelas itu ya Pak. 5. Tidak bullying, karena di sini kan sering kayak lupa pakai nama orang tuanya gitu. Panggilannya ya. Gitu. Kerjakan tugas piket tepat waktu. 7. Melaksanakan piket kebersihan 10 jam 6 Yang buat siapa itu? kelas itu per guru ya, kali kelas. Berarti yang buat guru ya? Oke. Ini kelas gitu nih. Kelas 5. Kelas ini. Nah, berinjinya apa? Kelas 6. Kelas Yang buat jenengan ya? Oke, aslinya yang buat jenengan bersama. Nah, namanya apa tadi judulnya? Kalau jenengan sing gawe piye ngene? Kesepakatan dulu. Kecap ya. Bukan setiap kelas maksudnya. Ya, tapi yang juga sama siswa. Nah kita ingin tadi sesuanya ditanya ya malah buat ngerti. Oh yang buat gurunya masing-masing. Kadang itu pasangan misalnya stop healing. Setiap kelas ada yang pergi. Setiap kelas ada. Oke, kita lanjut ya. Oke, kesepakatan kelas oke. Apabila kesepakatan kelas Pak dilanggar, terus pilih. Contohnya ya Pak, kalau ada anak yang piket ya, aku tungguin Pak. Jadi harus, ini piketnya siapa yang belum piket gitu, tungguin sampai piket. Soalnya kan nanti tanggung jawab ya Pak. Yang lain selain piket pernah dengan lebih apa? Kalau masalah tugas sih selama ini sih sudah kan Pak, selalu dikerjakan. Ada yang lain? Molor? Iya. Kalau seperti itu panjenengan terus bagaimana? Terus mengejarkannya Pak. Kerjaannya mereka ya semampunya itu Pak. Tapi kalau kayak gitu terus gak gitu Pak. Oke. Nah, sekarang
yang 1, 2, 2. Ada anak yang melanggar aturan. Pernah? Ya, Bagaimana panjenengan ketika ada anak yang melanggar aturan? kita berikan Oke. tidak sepanjang kita peringatkan itu dari sekedar berubah. Kalau memang anak itu masih ngeyel nggak mau ngomong, kita kasih tahu orang dulu di aneh, rambutnya tolong dipotong. Sekarang hukuman fisik yang pernah panjenengan lakukan apa? Tidak pernah ya? Pak boleh kalau hukuman fisik? Nggak boleh. Nggak boleh. Pernah jilat nggak? Nggak boleh apa-apa. Sampai Ketika terjadi cekcok antar teman, bagaimana penyelesaiannya Pak? Ya, kalau memang ya, kita selesaikan dulu di kelas ini ya Pak. Kita selesaikan dulu di dalam kelas. Kalau sudah selesai, nanti disuruh minta maaf. Anak itu kalau sebenarnya kalau sudah selesai tampon baru Pak. Nggak ada dendam biasanya kalau anak. Kalau orang tuanya? Kalau orang tuanya itu Pak. Dari ketika cekcok itu yang panjenengan lakukan apa? Kalau terjadi Sering Pak, sering terjadi. Orang sendiri yang sudah keluar itu sering cekcok, orang berantem. Dan itu yang pertama kita mulai pergi dulu, kita dengarkan anaknya. Ini konsep. Kita masih ngerti. Biasanya anak lagi. Jangan Ini Pak, itu apa Pak? Kadang ada yang nggak manut, itu kita serahkan Pak. Itu kan serahkan ke kantor. Oke, sekarang 1.2.3. 1.2.3. Ketika panjenengan mengajar, kalau ada anak yang tidak fokus, tidak fokus kan sering ada anak yang kan tidak fokus. Ini bagaimana cara panjenengan untuk melakukan? Kalau saya itu gini, tadi saja saya mengajar. Jadi dengan setelah observasi di luar kelas saya mengajar di situ. Itu saja ada yang tidak fokus. Ini tidak fokus itu memang saya panggil namanya. Panggil namanya, saya suruh mengajar, saya melihat saya, melihat saya gurunya, saya ini guru di sini. Kalau saya mengajar, memang harus mengajar di sini. Memang kadang seperti ini, karena anak tidak fokus itu mungkin kita lihat dari beberapa aspek, mungkin karena kegelisahan, tapi juga ada kebiasaan. Dan yang waktu itu mana sih yang biasa tidak fokus itu, kalau dibocorin itu aja lebih tangani anak yang fokusnya itu sudah terbiasa. Jadi pengalaman. kita ngajar loh. Kelas berapa? Kelas 3, ya semua mapel di kelas 3. Semua mapel ya. Berarti agenda, akhlak, fikih semua ya tanpa kecuali. Oke, karena kan dengan MSI menguasai segala. Ya. Terus tindakan apa yang panjenengan lakukan setelah itu? Setelah anak fokus, berarti kita yang secara mudah untuk menyampaikan materi. Kalau sebelumnya tidak fokus kan itu menjadi kendala kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya memang di awal-awal pembelajaran saya membuat bagaimana supaya anak itu tertarik atau fokus, mungkin dengan nyanyi atau dengan apa ya. Pokoknya pertama itu harus memberikan penampilan supaya anak itu bisa fokus. Sekarang Contohnya apa Pak?
Contohnya, saya punya cerita bagus nih hari ini. Langsung udah catat kecil. Terus nyanyi, saya yang nyanyi, dengarkan suara saya nyanyi. Terus ada pokoknya macam-macam lah kalau di papan tulis anak kelas 3 itu malah mudah menurut saya. Saya membuat apa saja di papan tulis yang berupa gambar itu langsung tertarik, walaupun jelek ya Pak. Itu langsung fokus ke papan tulisnya, itu lebih fokus langsung ke papan tulis. Menurut saya papan caranya cara ketika mengukur pendekatan pembelajaran. Jadi itu ketika mengajarkan ini metode pembelajaran dan sebagainya. Itu ada contoh RWP enggak? Ya. Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, ini biasanya dia menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana? Saya kan melihat materi Oke. ketika memang materinya itu cocok untuk diskusi, kita mau diskusi. Kalau saya memang nanti pas itu ketika memang materinya itu tentang alam, saya itu ajak sama ceritanya. Sebenarnya sesuai dengan materi. Sesuai kebutuhan materi. Judulnya perangkat pembelajaran. Sekarang dan kurikulumnya ini sudah berbasis cinta apa belum? Mulai tahun ini mulai berbasis cinta. Kalau ini kan tahun 2023. Sekarang kan di Kemenang kan ada kurikulumnya namanya berbasis cinta. Nah, sekarang ceritakan kok berbasis cinta itu berbasis cinta itu anak itu diajarkan di dalam kelas itu tidak hanya mengontrol istilahnya itu kubu itu istilahnya kayak memberikan materi terus, tapi juga di situ bukan hanya itu menjadi pembimbing saja, tapi di situ menumbuhkan karakter untuk anak cinta pada Allah dan bersama, terus cinta pada alam, cinta pada diri sendiri, sesama, dan cinta pada ilmu, terutama itu memang bukan cinta lah itu bukan cinta, menemukan cinta di situ terutama pada Tuhannya, nabinya, pada semuanya dan semuanya. Sekarang apakah ada mekanisme umpan balik? Umpan balik kan jenengan telah memberikan pembelajaran. Kan tentu saja kan ada hasilnya. Tapi pamannya pas tes formatif itu kan ada hasilnya. Jadi kan umpan balik kepada anak. Umpan balik. Sekarang pernah melakukan seperti itu atau belum? Tapi nggak tercatat nih. Umpan balik. Ya, setelah pelajaran terus dengan tanya pada anaknya. Oke, kita lanjut ya. Dari yang sudah kita lanjut sekarang 131.
yang kurikulum yang baru yang apa nama kurikulumnya RPP yang baru. Oh, dari mana tuh? Oke. Seni rupa. Seni rupa ini dari SBDP ya. Tahun berapa? Ada lima deh. Yang tidak lalu urut kita datang. Untuk kurikulum yang sekarang dengan dan kurikulum sekolah kan ya yang selaras dengan kurikulum sekolah. Contohnya apa? Atau muatan lokal yang sesuai dengan apa? Sejarah. Khusus untuk daerah ini dan Kontasenya turun. apa yang hidup ada yang Kontasenya enggak hidup. Ketika menyusun RPP ini ya, berarti dengan membedah CP, ATP, bisa mulai sampai di modul aja. Oke. Yang tahun 26 27 sudah ada. Bulan 6 dan Ramadan 27. Maksudnya dari Juli sampai Desember. satu Beberapa drawingnya. Ini Zuleka. Kesana Pak. Kesana. Saya Quran ya. Dari
Ini belum menerangkan ya cintanya gimana nih, cinta pada siapa ini? Jadi Pak atasnya ada ceritakan juga itu buat mereka. Ini 18 kali 30, dari satu semester ya, Bu ya? Nggih? Nggih. Ini caranya ini masih lahir bingung ya, Bu. Ini kok dapat pelatihan seperti itu Pak. Dulu kan di KKMI Kecamatan Telu kan ini kan ada pelatihannya berikut cerita itu. Ini sebenarnya ya satu-satu pertemuan pertama. Sudah ada belum? Ini 18 kali kalau tidak di Tolong maksudnya yang modul ajar yang pertama itu di, yang kedua di. Kami mengikuti. Bagus ini. Tapi dibalik RBB yang pertama, modul kedua, yang ketiga. Kalau kita ya ketika kita melihat ini, walaupun panjenengan misalnya kok tidak masuk, itu ada bapak ibu guru yang masuk melihat ini bisa mengertikan. Kayak ora iki. Karo ini akan coba di pun nyatet nomor ini. Buka yang Met Zoom. Ye. Kipas. Kelas. Kelas pinter. Kelas 3 fase B. Fase B. Kelas 3. Yang menunjukkan cintanya gimana? Oke, sampun. Ini sudah dikuning judulnya.
Ini belum ada evaluasinya nih Pak ya. Oke. Hanya dicantumkan evaluasi apa yang akan dilakukan. Oke. Oke. Asesmennya orang nanti penampilan. Ini kan di bagian rasional penilaian dari investigasi itu dimakan dari oleh hasilnya kurang atau sangat baik itu bisa mendapat diulangi kembali penjelasan. Ketika panjenengan mengajar di awal itu panjenengan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Di mana saya ngajar sudah? Iya Pak. Bot tadi. Iya sudah. Yang pertama tadi siapa? Yang kedua? Niki. Yang kedua? Tadi saya lihat itu pertama itu yang dikatakan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu belum terlihat. Susu. Sekarang 1, 3, 2. Dinilai ya Bu ya. Anak-anak dinilai ya. Dinilai. Sekarang pola nilainya. Oke. Ini kok belum diolah? Kita biasanya itu langsung masukkan ke RDM. RDM langsung penilaian. Jadi dokumen dari RDM itu apakah ada dokumen maksudnya yang langsung ke panjenengan? Langsung Pak. Oh iya, gitu. Baik, enak langsung ke RDM. Oh, enggak. Oke. Kopi lager. Jadi ujungnya nanti terakhirnya lager ya. Rata-ratanya Ini kan nilainya. Kemudian bentuk soalnya bagaimana? Bentuk soalnya pada panjenengan punya bentuk soal yang sudah digunakan untuk Sudah.
kumpulan nilai. Kalau untuk asesmen itu asesmen semester sama semester yaitu sertifikat Iya. KKM 02 Jepara. Pusatnya di mana? Bau. Jadi kalau sampai saat ini belum punya kantor sih. Beda-beda. Iya. Tapi sementara menurut Mama Hmm. Iya, yang itu dari kelas. Ya, hasil asesmen yang formatif. Ya, Rian ya, dalam proses kan Rian. masuk di leger. Oh, kalau teman, Leger nilai. maksudnya gini, apakah anak itu langsung tuntas semua? Enggak. Enggak, ya maka dari itu kan ada proses. Hasil tes anak yang formatif ada apa namanya KC, mana sih dengan tahun nilai ketika pas ulangan harian itu ono nilai aneh kok bosan. Kalau saya kumpulkan di leger. Iya, maksudnya Nilai baru. ketika anak mengerjakan itu ada lebaran ya Pak. Anjir. Nah itu lebarannya itu ya. Kasihkan lagi, Mbak. Betul. Itu kan biasanya saya ambil dari LKS dan tambah di LKS. Nah itu yang harus kita hindari ya. Oh, ada. LKS itu boleh, tapi dipergunakan untuk apa? Nah, Oke, yang lainnya yang apa namanya itu yang buat Jadi nah, nanti kan begini ada orang baliknya kemudian siapa ke orang tua itu orang tua tahu kalau anaknya itu bisa seperti ini maka ini antara di rumah dan di sekolah kan sudah ada catatannya ya. yang kelas 6 ya kemarin kelas 5. Ya. Berarti jadinya belum pernah melakukan umpan balik kepada orang tua terusnya sekarang itu. Dengan negara tanya anak ini sudah bisa ini, anak ini belum bisa. Ketika anak itu mendapatkan kurang dari KKTM, kurang dari hasil KKTM, nilai negara itu kan harus ada apa? Umpan baliknya. Kalau yang di rapot ada umpan baliknya juga. Rapotnya panjang kan terus Alhamdulillah Ananda telah menyelesaikan pembelajaran semester ke-6 dengan baik. Teruslah meningkatkan semangat belajar.
tentang dalam ini kan namanya bentuk-bentuk dari umpan balik ya. Kalian dan bentuk sumatif dalam satu ya, formatif ketika saat proses pembelajaran itu selesai, maka kan juga harus ada seperti itu ya, digunakan untuk pemahaman dan juga anak-anak mau memperbaiki kegiatan pembelajaran ya. Sekarang 133. Bagaimana panjenengan mengolah hasil sumatif itu? Kali ini pengolahan. Oke. Sebenarnya nilai formatif itu jadi sumatif itu olahannya kan tidak ujuk-ujuk ya, langsung masuk ke ya, ada prosesnya kan? Apakah ada olahannya? Oke, maksudnya kalau dengan apalan, apakah bisa mengolah? Badan sastra. Pasti kan itu ada. Ada. Iya, kalau oke, maksudnya gini, ini kan jadi dalam satu tema atau satu pokok kata. Ini kan tentu saja dengan ulangan. Tentu saja ulangan itu kan ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas. Kan nanti dari beberapa bab juga kan, lagi kita tidak jadi satu. Olahannya itu kita punya program. Ini itu kan perbab sih Pak ini. Oke. Yang sumatif sendiri, Oke. sumatif perbab kita masukkan. Terus ada yang satu. Iya, ada yang 1, 2, 3. Biasanya babnya itu kan 1, 2, 3. Terus PTS kita masukkan, PAS terus kita olah di FDM. Nah, itu sebelum itu kan masih ada. Formatif sebenarnya ya. Iya. Sebab kan gedok itu asalnya sebab kalau gedok itu telonnya tidak ditunggu, apakah bisa jadi gedok? Gedok tidak bisa. Diawali dulu, gedok diawali dengan mau diproses. Okay. Penawar pironi. 133. Nah, sekarang jenis tes apa yang sering dengan pergunakan? Tulis saja. Lisan. Kalau lisan, apakah juga ditulis? Walaupun itu wujudnya lisan, tetap ada. Orang saya ilingi loh ya. Kalau saya ilingi itu namanya ya
Gitu-gitu. Nah, sekarang apakah di samping lisan tulis, apakah ada bentuk tes yang lain yang banyak dipergunakan? Projectnya apa? Kayak membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Contoh. Misalnya saya IPAS ya, Iya. IPAS di kelas 5, karena itu ada siklus kain, nah itu harus membuat project tentang siklus kain. Terus itu dalam waktu berapa? Gitu Pak. Untuk anak kita ada aku itu di pembelajaran sebelumnya sudah saya sampaikan. Nanti pembelajaran selanjutnya nanti kita itu mau buat tentang siklus kain, nanti kita buat Oke. Ada nilainya Bu? Nah itu kan gitu. Maksudnya gini, pengetahuan anakku tidak hanya efektif kok, tidak hanya pengetahuan kok, tapi keterampilan itu juga bisa nilai kan, kemudian keterampilan juga. Untuk tes pun juga tidak hanya tes lisan tertulis, proyek juga bisa, observasi juga bisa. Kan tetap ada nilainya. Observasi masuk bisa dinilai, bisa nggak Bu? Bisa, yaitu memvisualkan apa yang dilakukan anak ke dalam praktik dalam angka. Penampilannya nilainya sekian, untuk tujuan akhirnya sekian, jadi skornya, yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100, jadi akan menjadi sebuah. Kalau untuk tahun yang lalu Pak, ketika kita masih LDM-nya itu menggunakan K13, kita itu memang punya Pak, langsung biasanya saya masukkan langsung ke ini, ke LDM, ada nilai project, ada unjuk kerja, terus ada portofolio, ada 3 itu memang kita biasanya langsung ke aplikasi. Tapi untuk tahun ini, tahun terakhir Pak, itu Pak, berubah. udah susah. Iya, maksudnya kan maksudnya gini, walaupun muaranya itu tetap satu, itu olah-olahannya pun juga jadi harus diolah. Itu artinya jadinya kalau boleh mulang kan acet lisan karo tertulis. Makanya yang lain itu juga dinilai, karena pengetahuan itu terbentuk dari pengetahuan keterampilan dan sikap. Yang tadi pembelajaran untuk JPL ada dokumennya enggak? Project based learning tadi. JPL. Sekarang kan yang dikembangkan yang itu model pembelajaran ini. Modul ajarnya yang membahas tentang itu. Sudah Bu. Oke, sekarang kita lanjut yang 134. Oke, ya.
Ini coba ceritakan ya Pak ya, ceritakan. Jadi kan ketika mengajar, terus mengadakan apa tes apa namanya tes formatif sampai akhirnya menjadi sebuah sumatif, nilai sumatif sampai panjenengan masuknya ke dalam RDM. Coba ceritakan. Blog ya. Ya. Eh, yang biasa dilakukan di sini itu mengisi ulangan harian dulu. Ulangan harian 1, harian 2, harian 3. Ini yang 2 tahun terakhir ya Pak. Kalau sebelum itu kan ada project nilai ada itu, tapi ada perubahan dari teman-teman dirubah seperti itu. Jadi harian 1, harian 2, harian 3. Terus ada sumatif itu langsung kalau harian 1, 2, 3 itu kita coba kita ambil rata-ratanya. Itu nanti tidak bisa dimasukkan di seperti itu. Itu yang kalau terus membuat perbandingan antara 60-40 presentasinya. 60-nya siapa? 60 hariannya, terus yang 60 sumatifnya. Seperti itu. Jadi semuanya langsung jadi nilai rapat ya. Kita pengen iya seperti itu. Jadi belum mengakomodir bentuk-bentuk penilaian yang lain ya. Itu hanya tes tertulis saja yang dipergunakan ya. Mestinya kan gitu, dalam menentukan asesmen harian ulangan itu kan nilainya bisa berdasarkan dari tadi pembelajaran project based project listening itu kan nanti ada asesmennya, itu kan bisa diambil nilai hariannya. Sekarang ini modelnya pembelajaran STEM, science, terus teknologi, engineering, dan matematika. Dalam model pembelajarannya itu adalah menggunakan PJPN, inquiry, dan problem based learning. Harusnya seperti itu. Nah itu untuk menyongsong tahun emas 2045. Sekarang sudah digalakan seperti itu. Jadi pendekatannya adalah menggunakan STEM dengan metodenya menggunakan PJPN. Jadi inquiry, berdasarkan coba dari sini. Seperti yang kita diceritakan itu project learning atau siklus air itu bagaimana. Saya betul-betul ingin tahu seperti apa, sudah selaras dengan STEM begini. Itu kan ada sainsnya bagaimana, teknologinya bagaimana, engineeringnya bagaimana, matematikanya bagaimana. Jadi laporan hasil belajar murid itu kan mengakomodasi semua, ya sudah dilakukan ya Bapak Ibu. Kalau kita mau nonton di lisan atau di tertulis, kita kan hanya praktek kognitif tok. Jadi yang aktif dan psikomotornya belum terlihat. Oke. Ya, 135 nih.